keputusan Bupati 280 dari 55 tahun 2001 bahwa keberatan itu seharusnya diajukan kepada atasan PPID, dalam hal ini PPID utama. Perlu kami luruskan, surat permohonan disampaikan kepada inspektur PPID inspektorat. Dalam struktur pengelolaan informasi daerah, yang menjadi atasan PPID yang ada di SKPD itu adalah Kepala Dinas Informatika Komunikasi dan Informatika Daerah, bukan kepada inspektur. Jadi menurut ketentuan yang ada, pemohon telah keliru menyampaikan surat keberatan. Maka dengan demikian kami berpendapat bahwa pengajuan atau pendaftaran sengketa ini telah mengalami cacat formil, sehingga perhitungan dari 30 hari sejak diterima itu tidak bisa diterapkan karena subjek yang ditunjukkan untuk keberatan itu salah. Jadi seperti itu Majelis Komisioner, secara lisan kami memberikan jawaban untuk pemeriksaan awal ini bahwa pengajuan sengketa informasi dengan register nomor 22 ini cacat formil karena bertentangan dengan pasal 35 Undang-Undang 14 tahun 2008 junto pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Kita akan lanjut pada sidang selanjutnya, dan oleh karena itu, ya sebelumnya silakan. Pertanyaan kepada termohon, apakah ketika menerima surat keberatan yang disampaikan kepada termohon oleh pemohon menyampaikan hal tadi, artinya menyampaikan bahwa Anda keliru menyampaikan seharusnya kepada atasan PPD, ada jawaban atau tidak? Mohon izin yang mulia, untuk surat keberatan tidak diterima oleh inspektur. Tidak diterima maksudnya? Tidak terima karena keliru salah. Tunggu. Jadi pertanyaan, surat itu masuk di inspektor. Permohonannya diterima. Ya. Kenapa tidak dibalas menunjukkan kemana? Sebab undang-undang juga mengatur badan publik harus dapat menunjukkan kemana dia harus menyampaikan permintaan apabila tidak sesuai dengan apa. Apakah pihak termohon dalam mengetahui bahwa mereka juga harus diberitahu, oh Anda keliru menyampaikan dan alamat ini. Ada upaya? Tidak. Kalau itu saya tidak tahu. Tapi tidak ada upaya itu. Kalau itu kami tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Pada termohon, apa ada surat pemberitahuan bahwa alamat yang dituju itu keliru? Tidak. Ya, Jadi langsung kepada PPID Inspektorat. Ya baik, mohon termohon pada persidangan berikut tanggapan itu dibuat dalam bentuk tertulis, tanggapan sehingga Majelis Komisioner nanti akan mengkaji soal itu. Tanggapan mohon dibuatkan secara tertulis. Mohon izin untuk perkara 22 ini karena kami tidak menerima, kami tidak buat tertulis atau Baik. Jadi untuk surat berikutnya itu diminta supaya semua keterangan dan alasan yang disampaikan dalam persidangan ini ditulis supaya itu akan dipertimbangkan dalam proses selanjutnya dan bahkan dalam putusan. Demikian juga nanti untuk pemohon, karena sudah mendengar apa yang disampaikan, tentu Anda juga punya tanggapan. Silakan nanti secara tertulis ya supaya mudah di. Siap. Baik, seperti itu ya, para pihak dan
sebelum mengingat ada proses dalam persidangan, ada hal yang mungkin perlu sekalipun belum membuat secara tertulis setelah menerima tadi dan permohonan itu juga diterima. Menurut termohon, apakah yang diminta oleh pemohon dalam hal ini itu masuk informasi terbuka atau dikecualikan? Informasi yang dikecualikan. Dikecualikan. Oke. Kalau itu informasi yang terbuka, maka akan dilakukan mediasi. Kalau itu dikecualikan, berarti ini sidang adjudikasi akan jalan terus. Oleh karena itu, pada persidangan berikut, termohon juga wajib menyampaikan uji konsekuensi, sebab yang namanya dikecualikan harus berdasarkan uji konsekuensi. Jadi selain keterangan tadi, supaya karena kita persidangan ini harus cepat, sederhana dan murah, mengingat juga termohon datang dari tahunan, kan nanti kalau terlalu banyak hal datang kan ada konsekuensi. Oleh karena itu, pada sidang berikut diminta termohon sudah sekaligus menyampaikan hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. Jadi mungkin juga peraturan-peraturan yang ada, tapi uji konsekuensinya tersebut. Supaya nanti kalau kita bersidang berikut sudah bisa lebih cepat ya. Baik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada surat-surat yang disiapkan termasuk tanggapan dan alasan-alasan itu disebut sebagai informasi yang dikecualikan. Sehingga pada persidangan berikut kita akan langsung mengingat itu asas cepat, efisien. Dengan demikian sidang kita akan lanjutkan pada persidangan berikut dan waktu akan disampaikan oleh panitera. Masih ada? Kalau boleh diperkenankan, pada persidangan ini kami menyampaikan meminta waktu pada hari Senin, setiap hari Senin, karena kami ada sidang di PN tahunan juga dari Rabu sampai Juni. Setiap hari Senin untuk perkara tersebut. Kalau Senin tidak ada masalah ya? Ya. Pemohon boleh hari Senin? Boleh. Boleh. Siap. Boleh ya. Siap. Jadi Senin berikut ini atau karena melakukan uji konsekuensi menyiapkan supaya jangan nanti cepat-cepat mengiyakan sekarang lalu sudah dipanggil kemudian bermohon untuk ditunda lagi. Jadi pertimbangkan dengan sungguh-sungguh mengenai waktunya. Tanggal 28 atau nanti tanggal Untuk diserahkan kepada majelis, tetapi persidangan dijadwalkan setiap hari Senin. Berarti tidak ada masalah kalau Senin berikut ya. Dalam arti termohon mampu menyiapkan semua uji konsekuensi yang diminta tadi. Kalau boleh tanggal 5 ya. Senin berikut. Pemohon gimana? Siap. Oke. Siap. Baik, dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan dilanjutkan pada persidangan.